جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوات. إذا ما ينادي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في كوننا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتح إلى حضرة جميع شيخنا ولمعلمين حقوق علينا في الدين، إلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ نعيم الدين الغيثي والشيخ أبي البركات أحمد دردر، وسنهم وفورهم وجميع العلماء والأولياء والشهداء الصالحين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala dan di dalam keberkahan darinya, wabil khusus yang sama kita hormati selaku khadimul musalla Kakendang Tong Saibi beserta keluarga besarnya, anak mantu, cucu, cicitnya, semoga diberikan barokah. Bil khusus akhina fillah Khadimul Majlis Ustaz Sulaiman dan juga Ustaz Murjani
dan Ustaz Mahmud mata'anallah bituli hayatihim, dan juga Ayahanda Muhammad Yunus beserta Abang Asmuni, dan yang lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatunya, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kembali ini malam terbit di hati kita atas perkenan Allah Ta'ala kita ingin berkumpul. Yang perkumpulan ini kita berharap jadi lantaran Allah hapuskan segala keburukan-keburukan kita, berganti dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah bimbing kita untuk bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik sesuai dengan apa-apa yang di dalamnya ada ridhonya Allah Ta'ala, atau paling tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabatnya sekalian, pembela Allah Ta'ala. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Wa qala Ibrahim alaihi salatu wassalam bihada faddalakum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata penyusun daripada kitab Kisah Mi'raj Syekh Najmuddin Al-Ghaiti yang disarahkan oleh Abil Barakat Syekh Ahmad Dardir. Katanya beliau, setelah Nabi memuji Allah Ta'ala kan Nabi memuji Allah itu habis sholat bersama para nabi dan para malaikat. Lantas setelah setiap nabi memuji kepada Allah Ta'ala, maka Nabi memuji kepada Allah Ta'ala. Kelar memuji kepada Allah Ta'ala, maka berkata siapa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mendengar pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala, maka komentar beliau adalah bihada faddalakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab atau lantaran inilah mengungguli kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Mereka diutus rahmat bagi kaumnya. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada kaumnya, bangsa Arab, tetapi kepada kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Bahkan beliau, kata Allah sendiri, rahmatan seluruh alam. Ya Allah. Dan umatnya diberi keistimewaan. Begitulah komentar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-'atashi ashadda ma akhadahu. Maka kemudian Nabi merasakan haus. Ya? Nabi merasakan ada apa? Maka Nabi merasakan haus. Asyadda ma'ahadahu, yang lebih apa? Yang lebih dari biasanya. Sangat haus gitu. Nabi sangat haus. Faja'ahu Jibril alaihi salamu, maka datanglah kepada Nabi malak Jibril alaihi salam membawa bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Maka malak Jibril datang sambil bawa satu wadah atau satu gelas gitu ya. Yang satu isinya khamr, yang satu isinya susu. Nabi belum pernah haus tuh dari mulai berangkat sampai Baitul Maqdis, yang mana udah kerekam kita kan. Insya Allah udah kerekam kan? Udah kerekam. Semuanya di luar kepala, nggak ada pisah. Jadi kemudian
Datang Malak Jibril bawa 2 piala, 2 gelas. Satu isinya khamar, satu susu. Nabi kebetulan sangat haus. Fahtaran labana, maka memilih Nabi akan susu. Ini arak itu kan belum ada syariat ya. Belum ada syariat. Khamr belum tahu dulu itu haram atau halal. Bahkan dulu kan orang-orang sahabat di awal-awal Islam, kenapa kemudian berangsur-angsur ada pengharaman khamr. Jadi jangan mikir sekarang gitu ya. Ini dulu sebelum ada syariat. Sama kayak ente dulu kecil nggak pakai baju biasa aja kan? Ya dulu. Tapi sekarang udah pas udah gede, jadi masalah kalau pakai baju. Sama dulu kita sholat nggak pakai peci, tapi coba-coba jadi imam. Padahal sebenarnya sah nggak tuh? Sah. Ente sholat pakai apa? Kemben doang itu, nyupin pusar, nyupin lutut, sah nggak tuh? Sah. Memang kalau jadi imam, jadi beded. Nggak, jadi ini bandingan. Sebab harus kita tampilkan. Ini kan dipilih Malak Jibril bawa 2 gelas, satu isinya khamr, satu susu. Yang mana dulu khamr belum ada pengharaman. Tetapi Nabi tetap milih susu. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada Nabi Malak Jibril alaihissalam, ihtartal fitrata, kamu telah memilih fitrah ya Muhammad. Jadi katanya Malak Jibril, Nabi sudah milih fitrah. Apa fitrah? Apa? Apa? Fitrah itu kesucian. Di sini disebutkan fitrah itu hilqah, karakter, tabiat. Jadi Nabi emang senangnya yang bening-bening, apa yang putih-putih. Nabi memilih sesuai kesucian dirinya. Ente ini akan memilih sesuatu sesuai dengan karakter ente. Ente milih baju, pola baju tuh modelnya, yang ente pilih sesuai dengan tabiat karakter yang ada sama ente. Kalau ente orangnya demen perlente, pilih yang perlente. Kalau orang demen sederhana, sederhana. Begitupun warna. Maka Nabi memilih fitrahnya, kesucian maksudnya. Maka fitrah itu adalah karakter tabiat. Dan ajibnya manusia ini adalah mereka karakternya tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka jangan heran anak-anak yang di dalam rumahnya yang dilihat adalah perdebatan, kemudian saling tidak menghargai antara suami dan istri, maka anak-anaknya tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang nggak bagus. Bahkan waliyadzubillah kebanyakan broken home lahir dari keluarga yang begitu, yang akhirnya mereka tidak menjadi apa-apa. Waliyadzubillah. Dan anak ente besok mereka akan menjadi pembela ente atau musuh ente, kan gitu. Itulah fitrah, tabiat atau karakter. Susah ya, karena dia akan melihat, dia belajar melihat, bukan dengan suruh, bukan dengan perintah. Anak-anak kecil itu tabiatnya, karakternya tumbuh bukan atas perintah, tapi atas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka anak-anak yang biasa membaca Quran, dia akan senang membaca Quran, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang sering diajak ngomong dengan baik, maka dia tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Jadi kita pengen apa? Pengen maju gak tuh? Maka biasakan yang bagus-bagus. Biasakan yang Nabi kata Malak Jibril, wahai Muhammad, engkau memilih fitrah. Artinya Nabi milih sesuai dengan karakternya. Nabi milih susu yang apa? Yang memang putih, bersih. Sebab susu, kalau andai kata ada 1 titik aja kelihatan kan tuh? Itu susu. Nabi begitu, jiwanya bersih, suci. 1 kotoran pun nggak ada sama Nabi. Beda sama kita ya kan.
Kalau kita periksa hati kita gimana tuh? Hah? Kita malu ya, malu. Dan besok kita di yaumul qiyamah itu yang paling berharga buat kita. Illa man yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak ada gunanya lagi duit, harta enggak ada gunanya. Anak juga enggak ada gunanya, apalagi duit, anaknya juga ada gunanya. Kemudian katanya Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin, kecuali mereka yang datang saat itu membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita bersih. Ya enggak? Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik wal hidayah. Walau syaribtal khamra, dan seandainya kamu meminum al-khamr akan khamr ya Rasulullah, kata Malak Jibril, laqawat ummatuka, niscaya sesat umat kamu semuanya. Jadi kalau seandainya Nabi saat itu milih khamr, nanti ada pengaruhnya, umatnya bakalan nggak tahu jalan semuanya. Walam yattabi'aka, dan nggak bakal bisa ikut kamu ya Muhammad. Dia nggak bakal ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhum, dari mereka, illal qalilu, kecuali sedikit. Seandainya Nabi minum khamr, jadi yang nggak ada yang bisa ikut Nabi kecuali sedikit. Lain zaman kita minum susu aja sekarang kebanyakan mana yang ngaji kira-kira. Nah. Wa fi riwayatin, dan sebut dalam satu riwayat, annal aniyata kanat salasatan, bahwasanya wadah yang dibawa sama Malak Jibril itu ada 3. Kan tadi 2 tuh riwayatnya yang didatangkan khamr sama susu. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Malak Jibril bawa 3 wadah. Dan itu enggak usah heran, Malak Jibril kan enggak kayak kita. Kalau kita kan pakai 2 tangan. Malak Jibril kan sayapnya ada 1, 2, 3, 4. Malaikat itu sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Serah-serah Allah aja deh. Gitu. Jibril komandan, ya serah dia aja. Nah, jadi bawa wadah 3. Kemudian wasalisu fihi ma'un, dan bermula yang ketiga dari wadah itu adalah isinya air. Jadi ada khamr, ada air mineral putih, ada apa lagi? Susu. Wa inna Jibril qala, dan sesungguhnya Malak Jibril dia berkata, lau syaribtal ma'a, seandainya kamu minum air ya Muhammad, katanya, seandainya minum air, la gharaqat ummatuka, niscaya umat kamu akan tenggelam semuanya. Jadi kebanyakan umat ini binasanya dengan tenggelam, kayak Nabi Nuh alaihissalam umatnya. Kalau kita nggak jangan tenggelam, ya paling tsunami, geser dan balik lagi. Tapi umat ini, maksudnya kata saya di sini, kata Ahmad Dardir radhiyallahu an, niscaya mereka tenggelam dalam hawa nafsu. Udah nggak peduli udah nggak lagi. Kalau udah hawa nafsu yang diikutin nggak peduli, nggak bisa ngeliat kanan, nggak bisa ngeliat kiri, taunya mana dirinya aja yang dia pikirin. Kemudian apa dikatakan di sini, wa fi riwayatin anna ahadal aniyati salasati allati uridat alaihi kana fiha asalun badalul ma'i. Bahkan dalam riwayat yang lain isinya bukan air yang ketiga, isinya adalah madu ganti dari air. Tetap nggak bagus. Yang bagus, paling bagus adalah fitrahnya susu. Kalau madu ada semutnya, masih ente minum kan? Masih kan? Semut-semutnya ente makan. Kemudian dikatakan lagi, wa annahu ra'a an yasari saharatil al-hurul aini,
Dan sesungguhnya Nabi melihat di sebelah kiri Sohrah, batu yang kita sebutkan kemarin. Udah tahu kan? Jadi di sebelah kiri Nabi itu ada bidadari-bidadari. Masya Allah ya. Dia disebut dalam bahasa Arab namanya hurul ain, yang jeli matanya. Hurul ain, yang jeli. Kenapa? Sebab bidadari itu matanya putihnya putih banget, hitamnya hitam banget, kayak mata bayi kan. Dan lebih lagi, kan orang matanya itu kalau bersih itu kan enak dilihatnya. Jeli matanya, putihnya putih banget, hitamnya hitam banget. Mau mata gitu udah mulai merah-merah kan. Udah banyak kan ngeliat kagak-kagak. Nah, jadi ini digambarkan sama Syekh Amarawi sama periwayat hadis. Nabi mau apa? Di sebelah kiri daripada Sohrah itu ada apa? Ada bidadari. Kemudian berarti yang turun semua tuh ya, nggak cuma para nabi, para rasul, para malaikat, juga bahkan bidadari ikut turun nyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaihinna, maka Nabi mengucap salam kepada mereka bidadari. Assalamualaikum kepada Nabi kita. Kan kita orang cakap resep ya? Resep enggak? Hah? Resep. Bohong, enggak resep lah. Kemudian katanya Nabi wasa'alahunna, bahkan Nabi nanya sama mereka. Enggak cuma salam tapi juga nanya. Kan kalau dulu kita juga sama tuh. Ingat perempuan cakep, assalamualaikum, enggak? Begitu kan tuh? Kalau dia pakai jilbab. Tapi enggak assalamualaikum kan? Apa? Tapi Nabi enggak cuma salam, Nabi juga bertanya. Kalau kita nanya gimana? Mana neng gitu. Nabi bertanya kepada para bidadari, kemudian fa'ajabnahu bima tagirru bihi al-ainu. Maka mereka bidadari menjawab salam Nabi dan pertanyaan Nabi dengan sesuatu yang membuat hati menjadi sejuk. Mirip sama bini kita ya? Mirip nggak? Percis kan? Jadi kalau ditanya jawabannya ngenakin gitu kan? Mirip kan ya? Mirip banget. Karena mereka nanti jadi ratu bidadari istri kita ya. Istri kita jadi ratunya dia. Bidadari mah nggak ada apa-apanya. Bilang sama bini kita, nih bidadari itu cantiknya kalah sama lu sebetulnya. Emang gue belum dapet. Dan mereka ketika menjawab pertanyaan Nabi, mereka menjawab dengan perkataan yang kalau kita dengar hati kita adem gitu. Pokoknya percis deh sama diri kita ya nggak? Jadi kalau mau dibandingin ya kalah deh pokoknya gitu. Dari nggak? Kemudian dikatakan lagi, summa ata bil mi'raji. Kemudian Nabi datang ke Mi'raj. Nah ini yang disebut Mi'raj itu apa ya gitu? Alladzi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam. Yang naik ke atas Mi'raj itu semua ruh anak manusia. Jadi kalau manusia mati itu dia naik ke Mi'raj. Nanti kan kita mati nih. Begitu malaikat datang sama kita, waktu kita udah sampai, ajal kita sudah tetap, maka datang malaikat sama kita. Ada yang siap, ada yang menanti, ada yang ketakutan, tergantung amal perbuatan. Tapi waktunya ngambil ya ngambil juga, biar dia takut banget dibetot yang malaikat. Nah nanti dia dibawa ke Mi'raj buat naik. Kalau dia orang baik, maka para malaikat di langit nyambut. Dia orang baik nih. Hatinya baik, perbuatannya baik, ya enggak? Ucapannya baik, baiknya dia orang, suka nolong orang gitu. Ibadahnya juga bagus. Jadi ciri orang baik itu manusia-manusia di bumi cinta. Manusia di bumi cinta. Jadi ada resepnya orang sama dia.
Nah, kita periksa diri kita masing-masing aja deh. Nah, kalau kita orang baik, dia naik ke situ ke Mi'raj, dibawa. Nanti malaikat di langit pertama nyambut. Marhaban bikum ya Abdus Saleh. Jadi nama kita udah dikenal di langit. Sebab amalan kita. Kan amalan kita naik tiap hari. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Begitu kata Allah. Dialah Allah yang mengatur semua perkara dari langit ke bumi. Kemudian perkara itu akan naik lagi kepada Allah Ta'ala. Satu hari bandingannya 1000 tahun. Jadi kamu ngaji saat ini dan kita nggak tahu mana yang paling besar pahalanya. Nggak tahu, bukan bisa jadi ente, bisa jadi saya, siapapun yang dapat bagian yang paling besar. Kita nggak tahu. Nah, begitu naik itu amalan kita, malaikat tanya, itu amalan siapa? Cakep banget. Ini bulan bin bulan. Kalau tiap hari naik, berarti kita dikenal gak tuh? Nah, kalau amalan kita buruk, naik nih. Bau awat itu siapa sih? Bulan bin bulan, nggak dikenal deh. Malaikat nggak resep deh. Malaikat nggak resep. Jangan-jangan kita orang yang nggak diresepin malaikat nih. Na'udzubillah. Nah, ini benar saudara. Allah yang cerita dalam Quran. Jadi kita mau nggak mau ngaji ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang baik. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang apa yang di luar itu. Nah, Mi'raj ini katanya bahasa Arab, asal katanya araja ya'ruju urujan wa huwa 'arijun wa dzaka ma'rujun. Uruj la ta'ruj. Ma'rajun mi'rajun. Isim alat. Jadi apa? Alat buat naik. Jadi bisa apa aja, bisa kita nggak tahu bentuknya, nggak tahu. Sebab ini perkara yang rahasia. Malaikat sama, kita nggak tahu bentuknya. Tapi di sini disebut kalimat sebentar. Kemudian falam tara al khalaiqu ahsana minhu. Maka semua makhluknya Allah Ta'ala yang mana aja belum pernah lihat Mi'raj yang lebih bagus darinya. Jadi indahnya luar biasa itu Mi'raj. Ente nggak bisa bayang ini kayak tangga gitu atau kayak lift, enggak. Ini makhluk belum ada yang lihat indahnya. Nggak ada yang bisa lihat. Maksudnya belum pernah ada yang lihat saking indahnya. Kemudian lahu mirqatun min fiddatin wa mirqatun min dhahabin. Mi'raj itu punya anak tangga yang dari perak juga dari emas. Jadi anak tangganya aja dari emas dan perak. Masa tangga dari emas sama perak? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Itu paling full apa? Gelas ya. Tangga masih diinjek-injek jadi emas ya. Kemudian wahwa min jannatil firdausi. Dan Mi'raj ini asalnya dari Jannatul Firdaus. Jadi Mi'raj itu ujungnya mana? Surga Firdaus. Turun ke Sohra bumi saat itu. Jadi nggak bisa ente andai-andaiin, nggak bisa. Munattadun bil lu'lu'i, bertatahkan mutiara. Mi'raj juga bertatahkan mutiara, anak tangganya itu. Jadi anak tangganya ada yang dari perak, ada yang dari emas dan bertatahkan mutiara. Nah, ada tangga begitu kan? Nah, ada. An yaminihi malaikatun, dari sebelah kanannya ada malaikat. Wa an yasarihi malaikatun, dan sebelah kirinya juga ada malaikat. Jadi Mi'raj itu dikawal kanan kiri malaikat-malaikat, bukan satu, banyak jumlahnya, nggak ada yang tahu. Fasu'ada huwa wa Jibril, maka naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam. Hatta intahaya ila babin min abwabis sama'i ad-dunya. Sehingga datang Nabi di pintu atau gerbang langit dari gerbang-gerbang langit dunia. Jadi langit dunia ini punya banyak gerbang.
Dan kemudian yuqalu babul hafadhah. Nah, gerbang langit dunia itu disebut hafadhah, atau bahasa kita atmosfer. Nah, jadi yang dari atas nggak bisa turun ke bawah, yang dari bawah nggak bisa naik ke atas, nggak bisa. Nggak ada, ketat itu ketat. Namanya hafadhah. Seandainya atmosfer nggak ada, meteor pasti bakal hancur gitu. Jadi semua itu serah-serah Allah aja deh. Ini kerajaan Allah Ta'ala, terserah Allah aja mau ngatur kayak gimana. Kemudian wa alaihi malakun, dan di gerbang langit itu ada malaikat juga lahu Ismail. Nama malaikatnya disebutannya Ismail. Jadi komandannya namanya Ismail. Jadi setiap gerbang ini ada malaikat penjaga, dan komandannya di langit dunia namanya Ismail. Ini anak buahnya Jibril juga masih, anak buahnya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Ismail nama malaikat juga tuh ya. Wa huwa sahibu sama'id dunya, dan malaikat Ismail ini dialah yang menjaga langit dunia. Yaskunul hawa, dia tinggal di sumur. Ini kekuasaan dia langit dunia itu. Ismail dan bala tentaranya. Dan dia tetap di langit, gak sama sekali. Walam yahbit ilal ardi, belum pernah turun ke bumi sama sekali, katanya rawi. Illa yawma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di hari di mana wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat baru turun pada ini. Semua malaikat turun. Tapi malaikat jenderal-jenderalnya nih jarang yang turun. Jenderal-jenderalnya, kalau Jibril kan panglima tertinggi nih, anak buahnya yang bintang 4, bintang 3 tuh, penjaga-penjaga langit, jenderalnya itu enggak turun kecuali Nabi yang wafat. Kalau ente yang mati, bisa datang malaikat Jibril. Kalau ente yang mati dalam keadaan wudu. Jadi ciri umat Nabi Muhammad kalau dia mati dalam keadaan wudu, itu ada indikasi malaikat Jibril akan datang. Yang pertama kali nyelawat ente malaikat Jibril alaihissalam, disebutkan dalam satu kitab. Jadi karena itu beruntunglah mereka yang biasa wudu. Paling enggak kalau mati pertama kali ngelawat, jangan sampai pertama mati udah demit. Karena lagunya nggak semangat. Ya, karena itu orang soleh uruk ya, kalau dia mau tidur pakai apa? Kayak wudu dulu. Gitu kan, kalau tidur nungguin ngantuk ya kan. Begitu wudu malah nggak tidur. Itu godaannya. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga orang-orang yang sakit Allah sehatkan. Semoga orang-orang yang bingung Allah beri petunjuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.